Selamat berjumpa kembali dalam pembahasan tema-tema yang cukup menarik, terutama tema-tema yang berkaitan dengan dunia ekonomi dan lebih khusus lagi yang berkaitan dengan dunia pemasaran. Pada kesempatan kali ini kita akan fokus untuk membahas tentang kepuasan pelanggan. Kita bersama tahu bahwa pelanggan merupakan salah satu unsur yang tidak bisa dipandang sebelah mata oleh mereka-mereka yang membuka usaha, baik usaha dalam skala mikro, dalam skala kecil, dalam skala menengah, bahkan sampai pada unit-unit usaha yang berskala besar. Oleh karenanya, maka kepuasan pelanggan ini menjadi titik tumpu bagi berhasil atau tidaknya sebuah usaha untuk tetap eksis di pasaran. Kita tahu bahwa kepuasan pelanggan itu merupakan suatu hal yang dicari atau dibutuhkan oleh konsumen untuk memenuhi kebutuhan yang dibutuhkannya dalam bentuk barang maupun jasa. Nah, di dalam kepuasan pelanggan atau konsumen ini ada beberapa faktor yang sangat mempengaruhi di dalamnya. Apa saja faktor-faktor yang sangat berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan? Beberapa faktor tersebut diantaranya adalah yang pertama tentang pelayanan. Kita tahu bahwa pelayanan itu ditujukan terutama untuk mendengarkan berbagai keluhan atau masukan dari pelanggan, supaya memberi jalan keluar yang terbaik dan juga produk-produk yang dihasilkan oleh kita sebagai produsen juga akan semakin baik, sekaligus juga diminati oleh pelanggan kita. Itu adalah faktor pertama, yaitu pelayanan. Faktor yang kedua yaitu promosi dan strategi pemasaran. Promosi itu memiliki salah satu fungsi yang sangat penting, di mana kegiatan yang berafiliasi dengan promosi ini akan sangat menjadi pintu utama untuk mempengaruhi konsumen agar mau menggunakan produk yang akan kita produksi. Bahkan tidak hanya menginginkan mereka dalam tanda kutip konsumen itu mau menggunakan atau membeli, tapi sekaligus juga diharapkan mereka akan memiliki kepuasan tersendiri atas produk-produk kita. Kemudian faktor yang ketiga yaitu faktor kualitas produk. Agar kualitas produk kita itu dipercaya,
maka kita sebagai penjual atau produsen mestinya memperhatikan tentang kesesuaian dengan yang dibutuhkan oleh konsumen. Juga dalam hal ini kita harus memperhatikan tentang rentang waktu daya tahan dari produk-produk kita. Juga tidak kalah pentingnya adalah kita harus mengidentifikasikan kelebihan-kelebihan atas produk-produk yang telah kita buat atau kita tawarkan. Tidak kalah pentingnya juga adalah soal keandalan produk kita, di mana umumnya yang namanya keandalan itu harus sesuai dengan ekspektasi dari konsumen. Kemudian faktor yang berikutnya atau yang keempat yang sangat mempengaruhi kepuasan konsumen tentu saja adalah faktor harga. Kenapa harga sangat berpengaruh? Karena harga itu akan mempengaruhi terhadap permintaan pasar. Oleh karenanya, kita mestinya harus bijak dalam memilih dan menentukan harga atas produk-produk kita, sebagaimana kita telah menghitung tingkat pembelian bahan baku, alat yang digunakan, dan skill yang dimanfaatkan untuk memproduksi produk-produk kita. Yang mana kesemuanya ini menjadi tolok ukur dalam menentukan nilai dari harga atas produk-produk kita. Nah, itu tadi beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kepuasan konsumen. Selanjutnya adalah muncul pertanyaan bagaimana cara mengukur kepuasan konsumen. Untuk mengukur kepuasan konsumen ini, kita dapat menggunakan berbagai cara. Cara yang pertama adalah kita bisa membuka kanal atau jalur khusus untuk menerima kritik dan saran dari konsumen kita. Kita harus memahami tentang adanya kritik dan saran dari konsumen ini agar usaha kita, perusahaan kita bisa lebih berkembang lagi. Kenapa bisa berkembang? Karena dengan melalui kritik dan saran itu kita dapat memperbaiki berbagai kekurangan di barang-barang atau jasa yang kita tawarkan. Kemudian cara yang kedua untuk mengukur kepuasan konsumen adalah kita bisa menyebarkan atau melakukan sebuah survei, terutama survei tentang kepuasan pelanggan. Survei akan sangat-sangat bermanfaat untuk meningkatkan antusiasme pelanggan terhadap kualitas barang atau jasa yang kita tawarkan. Kemudian cara yang ketiga yaitu dengan menggunakan jasa ghost shopper. Ghost shopper mungkin ini bagi kalangan usahawan tingkat kecil maupun mikro belum begitu familiar,
Tapi untuk perusahaan-perusahaan skala menengah ataupun besar sudah banyak yang memanfaatkan metode ini, di mana perusahaan atau usahawan itu menunjuk beberapa orang atau beberapa kelompok yang berpura-pura untuk menjadi salah satu konsumen agar mereka juga bisa merasakan bagaimana produk-produk yang ditawarkan kepada konsumen yang sesungguhnya. Nah, para gosshopper ini akan mengamati dan juga mengevaluasi atas terutama karyawan agar lebih baik lagi dalam menghadapi konsumen, terutama dalam hal sikap dalam menghadapi konsumen. Kemudian cara yang keempat yaitu kita bisa mencari tahu alasan pelanggan. Perusahaan atau kita sebagai penjual harus menjalin komunikasi yang intens dengan konsumen sehingga dapat memahami kebutuhan pelanggan agar perusahaan kita atau usaha kita dapat menyempurnakan berbagai kekurangan yang bisa jadi kekurangan-kekurangan tersebut berasal dari informasi para pelanggan kita. Nah, itu tadi beberapa cara yang bisa dilakukan agar kita mengetahui tingkat kepuasan konsumen kita. Nah, dalam hal kepuasan konsumen ini, kenapa survei kepuasan kepada konsumen ini penting? Ada beberapa hal yang mendasarinya atas pentingnya dilakukan survei kepuasan pelanggan ini. Hal-hal mendasar tersebut yang pertama adalah untuk mengetahui kualitas produk kita. Kenapa? Karena dengan survei akan sangat bermanfaat untuk mengenali bagaimana kualitas produk yang paling banyak diminati oleh konsumen kita. Tidak hanya sekedar tentang kualitas, bahkan juga merembet kepada harga yang menjadi tolak ukur bagi konsumen. Kemudian yang kedua adalah mengetahui kemampuan dari pesaing kita atau kompetitor kita. Kita atau perusahaan kita mestinya itu mengetahui tentang para pesaing mana saja dan hal-hal apa saja yang berpengaruh dalam meningkatkan jumlah pelanggan agar tentunya target-target kita bisa tercapai. Dan yang ketiga adalah survei kepuasan konsumen itu adalah untuk mengevaluasi produk kita. Evaluasi ini merupakan hal yang teramat penting bagi kita atau perusahaan agar produk-produk kita itu semakin berkualitas dan ini menjadi titik tolak bagi munculnya budaya inovasi bagi perusahaan kita. Nah, itu tadi hal-hal mendasar yang mengawali kenapa survei kepuasan pelanggan ini penting sekali. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kalau kita akan melakukan sebuah survei kepuasan pelanggan? Tahapan-tahapan apa saja yang perlu kita lakukan? Kalau kita ingin melakukan sebuah survei
tentang kepuasan pelanggan, langkah pertama adalah kita harus menentukan target survei kita. Kita terlebih dahulu harus menentukan target tentang siapa yang akan menjadi target sasaran kita. Seperti kita bisa melihatnya dari aspek usia. Kita juga bisa melihatnya dari aspek wilayah di mana mereka tinggal. Dan tentu saja ini termasuk segmentasi pasar yang mana di dalamnya kita juga bisa memilih dan memilah yang berkaitan dengan tingkat pendidikan konsumen, jenis pekerjaan konsumen, maupun tingkat pendapatan dari konsumen. Kemudian tahapan berikutnya atau tahapan kedua setelah menentukan target survei adalah kita menyiapkan biaya untuk aktivitas atau kegiatan survei tersebut. Sebelum kita melakukan survei, atau sebaiknya malah sebelum kita membuka atau ekspansi usaha, maka kita selayaknya terlebih dahulu membuat sebuah patokan atau rencana anggaran biaya terlebih dahulu, terutama anggaran yang berkaitan dengan aktivitas atau kegiatan survei dalam rangka untuk meminimalisasi resiko pengeluaran yang berlebihan. Kemudian tahapan ketiga yaitu kita memilih metode survei itu sendiri. Nah, khusus untuk metode survei ini ada beberapa metode yang bisa kita ambil yang sesuai dengan karakteristik dari usaha kita. Apa saja itu metodenya? Metodenya cukup banyak, namun ada beberapa yang bisa kita praktekkan. Yang pertama adalah dengan menyebarkan kuesioner dengan cara memberikan atau menyebarkan form atau lembaran-lembaran yang berisi pertanyaan yang nantinya akan diisi oleh responden atau konsumen kita. Kemudian metode yang kedua itu adalah dengan riset group, di mana kita bisa mengumpulkan beberapa orang, bisa terutama dari kalangan konsumen, untuk mengetahui potensi pasar yang tentunya akan kita kembangkan. Dan metode survei yang berikutnya yaitu kita bisa melakukan dengan metode yang namanya survei langsung. Kita bisa memilih calon konsumen yang memiliki waktu cukup luang. Mengapa? Agar mereka dalam tanda kutip konsumen tersebut dalam mengisi survei artinya dapat melakukannya dengan lancar sekaligus fokus menjawab berbagai pertanyaan mulai dari awal sampai pertanyaan yang ada di survei yang terakhir. Itu tentang metode survei. Nah, tahapan setelah kita memilih metode survei adalah selanjutnya kita menjadwalkan pelaksanaan survei itu sendiri. Kita atau perusahaan harus memastikan tentang berapa lama dan juga memilih waktu yang paling tepat untuk melaksanakan survei kepuasan pelanggan ini. Nah, setelah itu semua terlampaui, barulah langkah terakhir atau tahapan terakhir kita melakukan evaluasi dan analisis. Evaluasi dan analisis ini akan kita gunakan untuk memperbaiki kualitas dari produk-produk yang kita hasilkan agar sesuai dengan ekspektasi pelanggan atau konsumen, sehingga mereka nantinya
akan merasakan sebuah tingkat kepuasan yang maksimal dalam hal pemanfaatan atas produk-produk yang kita tawarkan kepada mereka. Demikian pembahasan singkat kita kali ini tentang kepuasan konsumen. Semoga membawa manfaat bagi kita semua, terutama untuk adik-adik yang tengah merintis usaha atau yang menerapkan prinsip-prinsip kewirausahaan. Mudah-mudahan menjadi bekal yang baik. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Kita lanjutkan dengan pembahasan dengan tema-tema yang tidak kalah menariknya pada sesi-sesi berikutnya. Jangan lupa setelah menyaksikan tayangan ini, klik di layar Anda untuk like, comment, share, dan tentu saja jangan lupa subscribe.